Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak semuanya. Perkenalkan, di sini saya Ade Suhendar dari SD Negeri 79 Kota Jambi. Jadi di sini saya akan melaksanakan untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu tentang supervisi akademik. Sini saya sudah ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Imam Prasetyo, yang akan menjadi objek observasi saya. Bapak Imam, apa kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah baik Pak Ade. Jadi tentunya tujuan saya mengajak Bapak Imam ke sini yaitu ingin melaksanakan supervisi di kelas Pak Imam. Ya. Nah, tentunya Pak Imam memerlukan persiapan juga ya Pak Imam ya. Iya, jelas Pak. Jadi bagaimana perasaan Pak Imam ini sebelum kita melaksanakan supervisi? Tentunya kalau untuk melakukan supervisi senang. Cuman pasti nanti ada beberapa yang harus perlu diperbaiki. Artinya ketika saya di supervisi ada beberapa hal yang harus saya koreksi dalam diri saya, baik dari segi pembelajaran ataupun dari kelas. Baik Pak Imam. Tentunya dalam proses supervisi nanti ada beberapa hal yang ingin Pak Imam capai tentunya, atau yang ingin Pak Imam kembangkan. Kira-kira kalau boleh saya tahu apa yang ingin Pak Imam capai atau Pak Imam kembangkan nanti di dalam proses pembelajaran nanti? Mungkin tujuan pembelajarannya apa Pak Imam ya? Kalau untuk apa yang mau dikembangkan ya, khusus itu untuk pembelajaran itu kita belajar matematika tentang bangun data. Kalau misalkan untuk tujuan pembelajarannya itu anak-anak itu mengetahui apa saja jenis bangun datar, kemudian ciri-ciri dari bangun datar. Nah, harapan saya nantinya di pembelajaran nanti proses pembelajaran itu untuk tujuan pembelajarannya tercapai. Ekspektasi Pak. Baik. Jadi tujuan Pak Imam itu tentunya ada untuk keaktifan juga nggak Pak Imam? Untuk keaktifan ya pastilah, supaya ada komunikasi interaktif antara saya kemudian sama siswa juga di kelas kami. Sepertinya menarik nih Pak Imam ya. Tentunya Pak Imam mempunyai tantangan. Kira-kira apa nih perkiraan Pak Imam untuk tantangan supervisi besok biasanya yang terjadi di kelas Pak Imam? Biasanya kalau yang sering terjadi di kelas itu tantangannya pasti ada anak-anak yang pasif sama aktif ya. Nah, tantangan yang saya itu biasanya untuk membuat anak-anak yang pasif ini menjadi ikut aktif, turut andil serta berperan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi tantangan tadi. Cukup berat juga ya Pak Imam ya, membuat anak-anak yang pasif ini menjadi lebih aktif itu sangat berat tentunya ya Pak Imam. Tentunya ada persiapan Pak Imam, apa saja yang dipersiapkan untuk besok? Kalau untuk persiapan biasanya sih sarana prasarana, sumber belajar, kemudian jikalau memungkinkan nanti kita akan menambahkan sedikit media pembelajaran sesuai dengan pembelajaran yang akan kita pelajari Pak, pada mendatar ya, supaya anak-anak itu bisa melihat secara secara nyata bahwasanya ini loh bangun datar itu bentuknya seperti apa. Jadi nggak kalian abstrak aja Pak. Iya. Sepertinya menarik nih Pak Imam ya. Tadi Pak Imam sudah memaparkan secara jelas rencana apa yang ingin besok dilaksanakan. Tentunya besok ya Pak Imam ya. Besok Pak. Di kelas berapa Pak Imam? Kelas 4B Pak. Ya, di kelas 4B. Nah, jadi insya Allah kita hari Rabu akan melaksanakan supervisi. Tentunya dengan diadakan pra supervisi ini Pak Imam bisa untuk menyiapkan segala sesuatunya Pak Imam. Lebih maksimal. Ya baik. Terima kasih Pak Imam. Baik teman-teman semua, jadi besok kita akan melaksanakan supervisi bersama rekan sejawat saya Pak Imam Prasetyo. Jadi tunggu besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kemarin hari Selasa, yaitu pra supervisi akademik, yaitu bersama Bapak Imam Prasetyo, maka hari ini hari Rabu saya akan melakukan supervisi akademik bersama Bapak Imam Prasetyo, di mana Bapak Imam sekarang sudah berada di kelas untuk mempersiapkan pembelajaran. Baik, langsung aja kita ke kelas Pak Imam.
Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, supaya kita lebih semangat belajarnya, kita tetap semangat dulu ya. Oke, bisa? Bisa? Oke, tepuk semangat. Oke, selanjutnya hari ini kita sama. Oke, nah tujuan pembelajaran hari ini itu supaya kalian mengetahui jenis-jenis bangun datar, kemudian kalian juga akan mengetahui ciri-ciri dari bangun datar. Nah, kira-kira bangun datar itu apa aja? Ada segi, sama segi yang paling jelas. Nah, penamaan pada bangun datar itu sesuai sama jumlah seginya. Jadi kalau misalkan seginya ada 8, berarti bangun datarnya itu bangun segi 8. Nah, kira-kira di kelas kita ini ada nggak bangun datar? 8 tulis itu segi berapa? 4. 8 informasi segi apa? Nah, itu kalau yang segi. Kira-kira jam kita nih merupakan bangun datar dengan bentuknya berapa? Nah, dipasangin? Oke, nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Imam MPD, guru yang dibawa oleh Bapak Ade. Yang saya hormati selanjutnya adalah Bapak Ade Suhendar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang perpustakaan SD Negeri 79 ini. Salawat dan salam terutama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baik, Pak Imam, mohon maaf mengganggu waktunya nih. Ini adalah pendampingan individu yang kelima untuk Bapak Ade. Nah, dalam pendampingan ini Bapak Ade ini kemarin sudah mengobservasi Pak Imam ya. Mulai dari tahap pra, 19 dan sebagainya, tujuan observasi. Nah, pada saat paskanya yang terakhir itu Pak Imam diminta bersama dengan saya, kemudian dengan Pak Ade untuk melaksanakan tahap pembukaannya. Pak Imam tenang saja, yang saya amati itu adalah Pak Ade-nya. Pak Ade dalam menerapkan kompetensi yang sudah dia kuasai, salah satunya yaitu diantaranya dalam kompetensi coaching. Ya Pak Ade ya. Pak Ade dengan Pak Imam, Pak Ade sudah mempersiapkan pertanyaannya. Sudah. Oke, baik. Pak Imam, tidak berlama-lama lagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, waktu dan tempat. Nanti saya akan serahkan ke Pak Ade, dan kepada Pak Ade saya persilakan. Silakan Pak Ade. Mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Suhendar, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 79 Kota Jambi. Di mana di sini saya sudah bersama teman sejawat saya, yaitu Bapak Imam Prasetyo. Di mana pada beberapa waktu yang kemarin kami sudah melaksanakan pra-observasi dan kemudian melakukan supervisi akademik. Baik, di sini saya akan mempraktikkan tentang pasca observasi. Kita mulai Pak Imam. Baik Pak Imam, apa kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya hari ini? Cukup lelah Pak. Baik Pak Imam, jadi kita bincang-bincang sejenak, ngobrol-ngobrol santai sejenak berkaitan dengan kemarin kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Imam laksanakan.
Nah, jadi berdasarkan praktik pembelajaran kemarin Pak Imam, kira-kira bagaimana perasaan Pak Imam pada saat kegiatan seperti kemarin Pak Imam? Boleh tahu ceritakan sedikit? Jadi suatu kegiatan seperti kemarin tentunya cukup tegang Mbak ya. Cukup tegang karena biasanya kan kita kan ngajar spontan sendirian kan. Pada kesempatan itu kita disupervisi, dilihat, observer sama orang kan cukup tegang. Tapi selanjutnya sering berjalannya waktu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Padahal Pak Imam bukan pertama kali ya supervisi ya, tapi masih tegang juga. Masih tegang Pak Imam. Baik Pak Imam, kemarin ada beberapa area pengembangan yang pastinya sudah Pak Imam lakukan. Mungkin bisa ceritakan sedikit, kira-kira area pengembangan apa yang mungkin sudah Pak Imam laksanakan, mulai dari awal, tahap-tahapnya, langkah-langkahnya bagaimana secara singkat saja Pak Imam. Kalau misalkan untuk area pengembangan, saya fokuskan ke pengetahuan sama kreativitas Pak Ben. Jadi supaya anak itu bisa memahami dan mengerti materi-materi apa yang sedang dipelajari. Kemudian kalau misalkan untuk tahapan, ya tentunya yang kita persiapkan itu kan tahap awal, kemudian pelaksanaan sama evaluasi. Kalau misalkan di tahap awal itu seperti biasa, kita lakukan atensi, kemudian scripting, kemudian proyek nanti, kemudian juga memberikan tujuh pembelajaran sampai dengan tahap evaluasi. Wah, lengkap sekali ya Pak Imam. Jadi Pak Imam sudah mencoba mengembangkan di area pengetahuan, keterampilan, dan sampai tahap evaluasi ya Pak Imam ya. Kira-kira menurut Pak Imam nih, area pengembangan yang Pak Imam laksanakan kira-kira sudah berhasil atau tidak menurut Pak Imam? Kalau untuk pengembangan itu sendiri dikatakan berhasil, sebenarnya cukup berhasil, tapi ada beberapa kendala tentunya Pak. Lebih ketika anak dalam proses pembelajaran itu kan ada beberapa anak yang kita sudah dorong dan kita sudah coba untuk memotivasi serta membuat anak itu supaya minat belajarnya lebih. Tapi memang di satu sisi ada beberapa anak yang kurang aktif dalam belajar. Jadi kurang aktif ya Pak Imam ya? Iya. Nah, memang kalau kurang aktif itu memang ya pasti semua guru mengalami ya. Iya, tentunya semua guru mengalami itu. Ya, ya. Nah, jadi kalau menurut Pak Imam sendiri, kira-kira murid impian Pak Imam seperti apa yang Pak Imam inginkan? Kira-kira seperti apa? Boleh tahu Pak Imam? Murid impian Pak Imam sendiri, suasana di kelas itu seperti apa? Mungkin bisa ceritakan lah. Kalau murid impian Pak Ade tentunya yang membuat murid impian itu kan kita sendiri sebagai guru kan. Lepas dari itu dalam situasi dan kondisi pembelajaran di kelas tuh keinginan saya ketika memang melakukan proses pembelajaran itu anak-anak minat, kemudian motivasi belajarnya itu giat, artinya anak-anak itu antusias, excited ketika melaksanakan pembelajaran sampai dengan selesai pembelajaran dari materi, kemudian proses pembelajaran sampai dengan nanti melakukan pelatihan. Baik Pak Imam, jadi Pak Imam sudah menjelaskan bagaimana murid impian yang Pak Imam inginkan, nah, di mana murid yang aktif. Nah, kalau kita kasih nilai nih Pak, kita beri skala dari nilai dari angka 1 sampai 10, impian murid yang diingin Pak Imam itu 10 lah kita kasih. Kalau kita tarik dengan kondisi real yang ada di kelas Pak Imam sekarang, kira-kira berapa nih dari skala 1 sampai 10 yang Pak Imam berani memberikan dengan kondisi real yang menurut Pak Imam tadi anak yang kurang aktif jadi mana? Iya. Kalau untuk skalanya dari 0 sampai 10 sekarang ini sesuai dengan keadaan lapangan ya, mungkin saya berani 7 sampai 10 Pak Ade. Karena kadang keadaan atau kondisi belajar di kelas berbeda-beda. Tergantung dengan materi yang dipelajari, kemudian suasana kelas kan. Tapi kalau itunya 7 ya. Nah, baik. Jadi dari angka 7. Kira-kira ada tidak target dari Pak Imam sendiri untuk kedepannya? Kira-kira berani tidak ibaratnya mengupgrade dari angka 7 sampai 10, kira-kira berani di skala berapa? kalau untuk upgrade kan, kalau 10 kan kalau sempurna. Iya. Kalau sempurna kan. Hanya di angka 8 sampai 9.
8,5 sampai ke 9. Kira-kira rencana Pak Imam apa? Kalau boleh tahu nih, rencana Pak Imam ke depannya itu seperti apa? Mungkin untuk mengatasi rakit tadi. Nah, untuk mencapai target tadi Pak Imam di angka 9 tadi ya Pak Imam ya. Kalau untuk rencananya tentunya kan kita berkaca dari proses pembelajaran sebelumnya, tentunya kita punya catatan lah, artinya ada beberapa hal yang memang harus kita perbaiki, ada yang nggak begitu cocok kita pakai. Untuk pertemuan selanjutnya ya kita bikin skema pembelajaran yang lebih menarik, dari model, kemudian kita masukkan media pembelajaran supaya anda sekolah itu fokus dan untuk kegiatan pembelajaran edukasi. Menarik nih Pak Imam. Apa yang sudah Pak Imam bicarakan tadi, saya menarik lah. Kira-kira nih kapan nih mulai Pak Imam terapkan untuk prosesnya? Kalau untuk penerapan prosesnya mungkin di tahapan pembelajaran selanjutnya, Pak, sama selanjutnya. Karena kan kebetulan juga sekarang ini kan materinya matematika, tambah belakang. Kemudian juga anak-anak itu kan sekarang ini lagi fokusnya untuk mengetahui bagaimana cara mengukur sebesaran derajat, ukuran derajat dari segitiga sudut derajat. Jadi ya harapannya nanti di pertemuan selanjutnya nanti bisa diterapkan. Saya mulai tertarik nih, penasaran nih minggu depan bagaimana laporan dari Pak Imam. Dari Pak Imam. Jadi insya Allah setelah melakukan perbaikan nanti kita bertemu lagi ya Pak Imam. Siapa? Terus berbincang-bincang lagi bagaimana perubahannya. Kira-kira ada perubahan atau tidak, Pak Imam ya. Nah, baik, kalau begitu terima kasih atas waktunya Pak Imam. Oke, baik, sudah, terima kasih Pak Imam, terima kasih Pak Ade sudah melaksanakan kegiatan pasca evakuasi ya teman. Ya. Semoga dari kegiatan ini sama-sama membawa manfaat untuk kita, baik dari diri pribadi saya sendiri, Pak Ade, dan tentunya Pak Imam, Kandidat Negeri 79. Pak Imam, kami mendoakan juga semoga Pak Imam sehat terus, sehat selalu, tambah sukses, segera dipanggil PPG, dan semoga Pak Imam juga mengikuti program ini ke depannya. Karena kalau program ini masih bagus ya Pak Imam ya. Saya pribadi juga mohon maaf apabila dalam penyampaian kata, sikap, tindakan selama kegiatan di sini ada salah kata, salah ucap, salah buat. Nah, mohon dimaafkan ya Pak Imam ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Ade. Selanjutnya nanti kita akan PI. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.